Amerika Serikat diklaim telah memakai senjata terlarang bom GBU-39 untuk menyerang pusat migran di Yaman. Mengutip Al-Mayadin pada 30 April, hal itu merupakan klaim dari Pusat Aksi Ranjau Eksekutif Yaman pada Selasa 29 April 2025. Lebih tepatnya mereka telah menemukan sisa-sisa bom penghancur bunker GBU-39 JDIM buatan Amerika Serikat, tepat yang digunakan dalam agresi terhadap gedung pusat penahanan bagi migran Afrika ilegal di dalam fasilitas pemasyarakatan Sadah. Sumber utama itu menekankan bahwa bom buatan Amerika ini adalah satu di antara jenis senjata terlarang internasional yang paling berbahaya, serta diklaim bisa menimbulkan ancaman ekstrim terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Lebih lanjut disebutkan bahwa penggunaan senjata peledak dan penghancur itu merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional berdasarkan pasal 8 serta ketentuan dari 4 konvensi Jenewa dan protokol tambahannya. Brigade Al-Quds meluncurkan peluru kendali ke kota Gaza dan menargetkan persembunyian IDF hingga hancur. Mengutip Al-Mayadin pada 30 April, hal itu diumumkan oleh Al-Quds dalam rekaman video yang rilis pada 29 April 2025. Lebih tepatnya, Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, merilis rekaman terbaru memperlihatkan para pejuangnya menargetkan sebuah rumah tempat tentara pendudukan Israel berkubu menggunakan peluru kendali di lingkungan Al-Tufah sebelah timur kota Gaza. Video berdurasi sekira 1 menit itu menampilkan tahap persiapan rudal diikuti dengan pengawasan IDF yang ditempatkan di dalam rumah. Rekaman kemudian menangkap momen ketika rudal 107 mm diluncurkan ke arah tentara dan mengenai sasaran yang dituju dengan tepat. Menurut media militer Brigade Al-Quds, operasi tersebut dilakukan pada hari Minggu 27 April 2025. Pentagon mengklaim bahwa militer Amerika Serikat telah menyerang lebih dari 1.000 target di Yaman, sekaligus mengklaim telah menewaskan pejuang dan pemimpin Houthi serta melemahkan kemampuan mereka. Mengutip Al Arabiya pada 30 April, hal itu diutarakan oleh juru bicara Pentagon, Sean Parnell, dalam sebuah pernyataan Selasa 29 April 2025. Lebih tepatnya, ia mengumumkan bahwa pasukan Amerika Serikat telah menyerang lebih dari 1.000 target di Yaman sejak Washington meluncurkan putaran terakhir kampanye udaranya terhadap militan Houthi pada pertengahan Maret. Diklaimnya bahwa gelombang serangan itu telah menewaskan pejuang dan pemimpin Houthi sekaligus melemahkan kemampuan mereka. Sebagai informasi tambahan, Houthi mulai menargetkan pelayaran di Laut Merah dan Teluk Aden pada akhir tahun 2023. Sementara Amerika Serikat menanggapinya dengan serangan terhadap mereka yang dimulai awal tahun berikutnya. Inggris dan Amerika Serikat melancarkan operasi gabungan untuk menggempur Houthi di Yaman. Dilaporkan serangan gabungan itu menghantam bunker produksi drone yang lokasinya sekitar 25 km selatan sana. Mengutip Al Arabiya dan Tribun News pada 30 April, serangan udara gabungan itu terjadi pada 29 April malam waktu setempat, menghantam fasilitas produksi pesawat nirawak sekitar 25 km atau sekira 15 mil selatan sana. Diketahui bahwa lokasi itu digunakan oleh Houthi untuk memproduksi pesawat tak berawak yang digunakan untuk menyerang kapal di Laut Merah dan Teluk Aden. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Inggris dalam sebuah pernyataan pada Rabu 30 April 2025. Secara rinci dikabarkan bahwa serangan itu dilakukan setelah gelap saat kemungkinan warga sipil yang berada di area itu berkurang. Seraya menambahkan bahwa pesawatnya kembali dengan selamat. Namun hingga kini belum ada komentar langsung dari militer Amerika Serikat. Angkatan Laut IRGC dilaporkan telah memproduksi kapal serbu berkecepatan 116 knot. Muncul pertanyaan apakah akan berpotensi menjadi senjata melawan pasukan laut Amerika Serikat.
Mengutip Tasnim pada 30 April, hal itu diumumkan oleh Komandan Senior dari Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Awalnya Komandan Angkatan Laut IRGC Laksamana Muda Ali Reza Tangsiri menyoroti kemajuan yang telah dicapai pasukannya dalam memproduksi senjata dalam negeri. Lantas menyatakan bahwa pasukannya telah memproduksi kapal serbu peluncur rudal dengan kecepatan hingga 116 knot atau sekira 215 km per jam. Komandan mencatat bahwa speedboat baru tersebut telah lulus semua uji teknis dan khusus. Perlu diketahui sebelum itu, Panglima IRGC Mayor Jenderal Hussein Salami menyoroti kehadiran Iran yang tak terbatas di lautan dengan mengatakan bahwa nasib pertempuran laut ditentukan oleh akurasi, kecepatan, kedalaman navigasi, dan jangkauan senjata. Sehingga dengan munculnya kapal serbu berkecepatan 116 knot tersebut diprediksi akan bisa menjadi tandingan dari kapal-kapal laut dari militer Amerika. Yaman peringatkan dampak keras bagi keterlibatan Inggris dalam agresi yang dipimpin Amerika Serikat. Mengutip Al-Mayadin pada 30 April, hal itu diutarakan oleh pemerintah Yaman dalam pernyataannya pada Rabu 30 April 2025 waktu setempat. Pemerintah sana mengatakan bahwa serangan militer tersebut merupakan bagian dari tindakan berkelanjutan Amerika Serikat dan Inggris, terkhusus untuk mendukung Israel dengan berupaya menghentikan dukungan Yaman terhadap Palestina. Diklaimnya agar Israel dapat mengisolasi jalur Gaza dan terus melakukan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Pernyataan dari pemerintah Yaman itu menegaskan bahwa sana akan menghadapi dengan sekuat tenaga trio jahat dan semua yang bersekutu dengannya. Sembari menekankan bahwa tantangan tersebut tidak akan menghalangi Yaman dari pendiriannya terhadap perjuangan bangsa yang terutama adalah perjuangan Palestina. Paket misterius dilaporkan telah ditemukan di kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Selasa 29 April malam waktu setempat. Mendengar kabar itu, para ahli bahan peledak dikirim ke lokasi kejadian. Mengutip kabar ini pada 30 April, kabar itu dilaporkan oleh seorang sumber pemerintah dengan tanpa disebutkan namanya. Dilaporkan bahwa paket misterius itu digambarkan sebagai paket mencurigakan. Lantas setelah ahli bahan peledak meneliti, dipastikan bahwa paket itu normal dan tidak ada ancaman apapun. Sementara itu, dalam perkembangan terkait, iring-iringan mobil Netanyahu terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di Yerusalem. Dilaporkan bahwa ada kemungkinan iring-iringan mobil Netanyahu itu bertabrakan dengan sepeda motor. Tetapi dikabarkan bahwa Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak terluka. Terkini polisi dikabarkan telah membuka penyelidikan terhadap penyebab kecelakaan tersebut.